Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara etimologi syariat, ruqyah adalah doa dan bacaan-bacaan yang mengandung permintaan tolong serta perlindungan kepada Allah Ta'ala untuk mencegah atau mengobati bala dan penyakit. Terkadang doa atau bacaan itu disertai dengan sebuah tiupan dari mulut ke kedua telapak tangan atau anggota tubuh orang yang diruqyah. Tentunya ruqyah yang paling utama adalah doa dan bacaan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam syariat Islam dikenal dua macam ruqyah, yaitu ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyah yaitu ruqyah yang benar menurut syariat Islam, diantaranya dengan cara mendoakan dengan ayat Al-Quran. Sebagaimana diantara nama surat Al-Fatihah adalah ar-ruqyah, meminta perlindungan kepada Allah, zikir, dan doa dengan maksud menyembuhkan sakit. Sedangkan ruqyah syirkiyah adalah ruqyah yang bisa mengarah pada kesyirikan, yang biasa dipraktikkan dengan menggunakan bacaan dan cara yang tidak diajarkan oleh Al-Quran, hadis, dan para ulama atau menyelisihi nilai-nilai dalam akidah agama Islam. Ruqyah syirkiyah kadang juga mencampurkan cara yang benar dan cara yang salah. Praktek ruqyah syirkiyah selain membahayakan secara akidah, juga berefek buruk pada diri pasien. Manfaat ruqyah yang banyak berguna di berbagai masalah sebenarnya tidak diketahui oleh banyak orang. Justru ruqyah seringkali diidentikan dengan proses pengusiran makhluk gaib yang mengganggu. Padahal secara tidak langsung, ruqyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Ta'ala. Sehingga ruqyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya, tak terkecuali pula dengan berbagai gangguan dari makhluk gaib. Syarat yang pertama adalah penyakit yang menyerang tubuh telah mencapai pada kondisi terparah, sehingga medis tidak lagi mampu menangani. Kedua, meski telah ditangani medis, namun seseorang tersebut tetap mengalami penderitaan yang luar biasa, sehingga dapat membahayakan nyawa hingga iman kepada Allah Ta'ala. Ketiga, benar-benar mengetahui bahwa gangguan yang didapatkan berasal dari serangan makhluk gaib dan ilmu sihir. Seperti amalan ibadah dalam agama Islam, ruqyah pun juga memiliki beberapa adab atau tata cara yang perlu diterapkan. Di antaranya yaitu 1. Bersuci. 2. Menggunakan pakaian terbaik yang bersih. 3. Memasrahkan diri kepada Allah Ta'ala. 4. Pasien dan orang yang membantu ruqyah harus menutup auratnya. 5. Pasien harus melepaskan semua benda yang melekat di tubuhnya seperti jimat atau rajah mentera. 6. Pasien dibaringkan terlentang. Apabila pasien merupakan seorang lawan jenis, maka wajib didampingi oleh mahramnya. 7. Peruqyah memegang ubun-ubun, dahi, lengan, atau kaki pasien. 8. Jika lawan jenis, peruqyah dan pasien dapat menggunakan media batang besi yang digenggam oleh keduanya. 9. Memulai bacaan sholawat. 10. Jika kondisi tak memungkinkan, maka utamakan untuk membaca ayat-ayat inti. 11. Jika terjadi reaksi pada pasien saat dibacakan ayat tertentu, maka ulangi kembali bacaan tersebut hingga pasien berhenti. 12. Boleh dilakukan pemukulan pada bagian tertentu. 13. Tutup kembali dengan bacaan sholawat dan hamdalah. Terakhir, bacakan ayat-ayat utama ke dalam air, lalu tiupkan dan minumkan pada pasien. Manfaat ruqyah pun perlahan akan mulai dirasakan oleh pasien. Wallahu a'lam bishawab. Beberapa bacaan yang dapat dilafalkan saat melakukan ruqyah adalah sebagai berikut. Satu, menangkal gangguan setan. Saat dilakukan ruqyah, bacaan yang dapat dilafalkan salah satunya adalah Quran Surat Al-Mu'minun ayat 97-98 yang artinya, Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku
agar mereka tidak mendekatiku. 2. Meminta perlindungan saat berada di tempat yang menakutkan. Bacaan yang harus dilafalkan adalah sebagai berikut. 3. Melindungi anak kecil dari gangguan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, doa ini pernah dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada cucunya untuk mengusir gangguan setan dan sihir mata. Setelah membacakan doa, maka tiupkan air bacaan kepada anak. Berikut doanya. Empat, menyembuhkan gangguan mental. Ibnu Sani meriwayatkan, ruqyah juga dapat dilakukan kepada pasien yang mengalami gangguan mental. Bacaan yang dilafalkan yakni berupa Al-Fatihah 3 kali, setelah itu tiupkan kepada pasien, lalu dilanjutkan dengan bacaan Al-Mu'minun ayat 115-118. 5. Menyembuhkan dari sengatan. Tahabrani meriwayatkan, Rasulullah SAW juga pernah melakukan ruqyah kepada pasien dari sengatan berbagai serangga yang mematikan dengan cara sebagai berikut. Beliau mencampuri air dan garam, lalu membasuh luka tersebut sembari membaca surat Al-Kafirun, Al-Falaq, dan An-Nas. 6. Mengiringi sakaratul maut. Caranya adalah dengan membisikkan kalimat tauhid ke telinganya. Demikian pembahasan kali ini mengenai ruqyah. Terima kasih bagi Anda yang telah menyimak video hingga akhir. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.